Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, tentunya sebelum kita akan beribadah baik secara online maupun onsite, dan juga mungkin kita akan melakukan beberapa pelayanan, mari kita sama-sama meneduhkan hati kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Dan perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-15, maka kita akan membaca kitab Ulangan pasalnya yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin berakar, kuat di dalam Tuhan, dan semakin mengenal Allah secara pribadi. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Jika sekiranya ada di antara kamu seorang miskin, salah seorang saudaramu di salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Nas hari ini mengingatkan kita bahwa orang yang miskin dan membutuhkan akan selalu ada di sekitar kita. Ulangan 15 ayat 7-11 tidak mengajarkan supaya kita tidak memakai harta yang Tuhan berikan untuk kepentingan diri sendiri. Tidak, kita boleh memakainya, tetapi kita jangan boros untuk menghabiskan uang dan harta kita hanya untuk memenuhi nafsu kedagingan kita sendiri. Sebaliknya, boroslah dalam tanda kutip untuk orang yang miskin dan yang membutuhkan, karena Allah mengharapkan kemurahan hati kita. Amin. Dalam Ulangan 15 ini, Musa menekankan realitas kemiskinan dan bagaimana orang yang lebih kaya harus menanganinya. Mereka diperingatkan akan adanya bahaya bagi orang kaya menyikapi orang miskin di sekitarnya, yakni menegarkan hati, mengabaikan kebutuhan orang miskin, dan menggenggam tangan untuk tidak bersedia memberikan apa yang diperlukan oleh mereka. Allah memperhatikan sikap dan keinginan kita untuk menolong orang yang berkekurangan. Kita harus menggunakan apa yang ada pada kita untuk menolong mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Amin. Jangan menegarkan hati dengan sikap yang serakah dan mementingkan diri sendiri, karena mengabaikan kebutuhan sesama membuat kita kehilangan berkat Allah. Allah menginginkan kita memiliki hati yang bersimpati serta dibarengi rasa empati. Di dalam ayat ke-8 nyata dikatakan bahwa tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluan seberapa ia perlukan. Bukankah Kristus telah memberikan teladan kepada kita untuk kita ikuti? Dia peduli kepada orang banyak dengan berbagi hidup dengan mereka. Allah memberkati kita agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, semua yang ada pada kita bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi ada sebagian yang harus dibagikan kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu, dengan berkat yang kita terima hari ini merupakan kesempatan untuk kita berbagi hidup dengan orang lain. Sebab untuk itulah Allah menempatkan orang-orang di sekitar hidup kita agar kita bisa menerapkan firman-Nya. Siapa tahu justru orang-orang seperti itulah yang akan menolong kita suatu hari kelak. Karena itu, janganlah tegarkan hatimu, tetapi bukalah hatimu untuk menolong sesama manusia. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus melakukan sesuatu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita telah menerima kasih karunia yang terbaik daripada Tuhan, kita harus melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Lakukanlah sebagai sebuah tindakan ucapan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kasih karunia dalam hidup kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah di sana, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diurapilah kita dalam ibadah kita, diberkatilah setiap penyembahan dan persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan. Diberkatilah ibadah kita sepanjang hari ini, baik yang kita lakukan secara online maupun onsite. Bawalah hidupmu dengan sepenuhnya kepada Tuhan dan berjumpalah dengannya secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu.
Shalom.